Ada sebuah desa yang memiliki tanah yang subur dan hasil panen yang melimpah ruah. Dengan mayoritas penduduk desa ini hidup di atas kemakmuran. Setiap hari, bahkan setiap malam, mereka selalu berpesta pora dan melakukan kemaksiatan. Ini berlangsung terus-menerus setiap hari dan setiap malam. Kecuali di malam tanggal 17 April tahun 1955. Karena tiba-tiba, hal di luar nalar manusia terjadi di malam itu. Seluruh warga desa tewas diterjang puncak sebuah gunung. Dan kisah ini berasal dari Indonesia. Dan bagaimanakah kisahnya? Di video kali ini, saya akan mengisahkan tentang kisah desa Lagetang yang lenyap dalam semalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, jumpa lagi di One Inspirasi. Saluran yang menghadirkan cerita tentang sejarah, legenda, dan cerita rakyat. Pada kisah kali ini, saya akan berbagi cerita tentang sebuah desa yang sangat subur dan makmur yang bernama Lagetang. Dan sebelum kita mulai ceritanya, saya mohon maaf apabila ada kekeliruan yang terdapat dalam kisah kali ini. Baiklah, kita akan coba menceritakan kisah ini secara sistematis agar teman-teman semua bisa mengerti, mulai dari urutan kisah ini. Pada suatu hari, warga di desa Lagetang melihat banyak sekali binatang-binatang liar yang berkeliaran di sekitaran jalan desa. Yang entah dari mana asalnya, warga desa pun tidak tahu dari mana binatang-binatang ini berasal. Ada monyet, kera, babi hutan, dan masih banyak binatang yang sebenarnya bukan berasal dari daerah desa itu. Akhirnya, warga desa pun mencari tahu dari manakah hewan-hewan ini berasal. Dan akhirnya diketahui bahwa hewan-hewan ini adalah hewan-hewan yang tinggal di puncak gunung yang berasal dari Gunung Pengamun. Namun, gunung ini berada sangat jauh dari desa Lagetang. Akhirnya, dibentuklah musyawarah di desa Lagetang untuk menyingkapi peristiwa ini. Warga pun menyimpulkan, kenapa hewan-hewan ini turun gunung. Itu dikarenakan bahwa akan terjadi musibah besar. Karena hewan-hewan tersebut dikatakan bisa memprediksi akan musibah di masa depan. Akhirnya, para warga desa Lagetang memutuskan untuk kerja bakti, membuat paritan di lembah Gunung Pengamun-Amun. Karena mereka beranggapan bahwasanya akan terjadi longsor di kemudian hari. Mereka pun kemudian berangkat ke lembah gunung, yang jarak antara desa dan lembah gunung ini dipisahkan oleh perkebunan warga, yang artinya jarak antara Gunung Pengamun-Amun dan desa Lagetang itu jauh, karena dipisahkan perkebunan dan lembah. Dibuatlah paritan itu dengan beramai-ramai oleh warga desa, dengan maksud mengantisipasi bencana alam. Teman-teman One Inspirasi, desa Lagetang terletak di dataran tinggi Din, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Desa ini punya potensi tanah yang subur, dibanding dengan desa-desa lain yang ada di sekitarnya. Jadi, umpama ada yang menanam semangka di desa lain, itu paling besar bisa 6 kilo. Namun, jika semangka itu ditanam di Lagetang, maka beratnya bisa mencapai 10-12 kilo. Luar biasa memang, apa yang Allah berikan atas desa ini. Kembali lagi ke cerita. Setelah parit itu dibuat, aktivitas di desa Lagetang berjalan seperti biasanya. Dan perlu diketahui, orang-orang di desa ini hidup di atas kemakmuran. Artinya, hanya sedikit saja orang-orang miskin di desa ini. Banyak saudagar-saudagar kaya raya di desa ini. Mereka ini sering menghambur-hamburkan uangnya untuk hiburan. Jadi, setiap malam mereka sering berjudi. Ada juga di beberapa malam, mereka menggelar kesenian lengger. Kesenian ini sering berujung pada tindakan asusila. Dan ini hanya terjadi di desa itu. Jadi, setiap malamnya,
Bisa dikatakan, mereka sering melakukan maksiat. Mulai dari judi, mabuk-mabukan, bahkan melakukan seks bebas. Bahkan, karena kegiatan ini sudah rutin dilakukan orang-orang di desa itu, yang tidak ikut dalam kemaksiatan pun terkesan membiarkan. Seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Dan ada juga sumber yang mengatakan, tingkat maksiat di desa ini sudah melampaui batas. Bahkan, ada anak yang bersetubuh dengan ibu kandungnya sendiri. Suara musik gamelan, suara orang-orang mengobrol kencang, dan suara orang-orang tertawa terbahak-bahak terdengar di setiap malamnya. Tiba-tiba, di suatu malam, tanggal 17 April tahun 1955, terjadilah hujan yang sangat lebat. Bahkan saking lebatnya, orang-orang takut untuk keluar dari rumah. Suara petir bergelegar menyambar-nyambar, dan suara guntur yang mengerikan pecah di atas langit yang berawan gelap. Dan tiba-tiba, terdengar suara seperti ledakan yang sangat kencang terdengar, bahkan hingga ke desa-desa di sekitaran desa Lagetan. Namun, orang-orang sekitaran desa Lagetan takut untuk mencari tahu ada apa di balik suara ledakan besar itu. Mereka tetap di dalam rumah hingga pagi menjelang. Dan ketika pagi hari, setelah badai malam itu reda, orang-orang dari desa tetangga Lagetan melakukan aktivitas seperti biasanya. Mereka pergi mencari rumput jauh sampai di dekat desa Lagetan, dan betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwasanya desa Lagetan sudah rata tertimbun dengan tanah-tanah yang berasal dari puncak Gunung Pengamun-Amun. Teman-teman, pada peristiwa ini diperkirakan ada sekitar 332 penduduk asli dan ada 19 orang dari desa lain meninggal dunia. Dikisahkan, hanya ada 2 orang saja yang selamat di peristiwa itu. Kalau mau dilogikakan, sepertinya tidak masuk akal apabila desa ini tertimpa longsoran puncak gunung. Karena letaknya sendiri jauh dari gunung itu dan dipisahkan oleh lembah dan perkebunan warga. Harusnya, kalau gunung itu longsor, ya longsorannya seharusnya jatuh di lembah gunung, atau jika longsornya jauh, maka hanya akan mengenai perkebunan warga saja. Lagi pula 70 hari sebelum musibah ini terjadi, warga sudah membuat parit yang dalam untuk mengantisipasi akan terjadinya longsor di kemudian hari. Namun, apalah daya, puncak gunung itu seperti dibelah dan kemudian dibawa terbang, kemudian dijatuhkan dengan kuat di desa Lagetan. Lalu, siapa yang sanggup melakukan ini? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mampu melakukannya. Karena tak satupun manusia yang punya kekuatan sebesar itu untuk memindahkan puncak gunung ke desa Lagetan. Bahkan, dengan teknologi secanggih apapun, hal ini mustahil untuk dilakukan. Ini membuktikan bahwasanya kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala makhluknya. Banyak yang beranggapan bahwa musibah ini adalah azab dari Allah, karena tidak masuk secara nalar manusia. Namun, ada juga yang bisa menjelaskan musibah ini sebagai fenomena alam yang bisa dideskripsikan secara ilmiah. Namun, penjelasannya dirasa kurang masuk akal dan seolah-olah hanya cocok logis saja. Warga desa di sekitaran desa Lagetan yang tahu akan medan dan jarak lokasi antara puncak Gunung Pengamun-Amun dan Lagetan pun masih dibuat bingung. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kalau bukan karena azab Allah sudah sampai kepada kaum ini. Akhirnya, tak ada yang tersisa kecuali Allah akan binasakan. Nah, itulah kisah tentang hilangnya desa Lagetan. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Sampai berjumpa di kisah-kisah seru yang penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.